Fakultas Tarbiyah dan Perguruan di Universitas Al-Azhar Banda Aceh, prodi pendidikan guru madrasah Hidayah. Baiklah, bolehkah Ibu untuk memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu? Boleh. Perkenalkan, nama Ibu Mutia. Ibu telah mengajar di sini kurang lebih selama 5 tahun. Oh, berarti 5 tahunnya. Iya. Baik, saya ingin memperkenalkan tentang kurikulum di sekolah ini, yaitu tentang kurikulum apa yang diterapkan di sekolah ini. Di sekolah ini telah menerapkan kurikulum 2013, yaitu suatu kurikulum yang telah sesuai dengan Dinas Pendidikan, di mana kurikulum 2013 ini ialah suatu kurikulum yang ditetapkan pada jenjang pendidikan, salah satunya jenjang pendidikan SD ataupun MI. Berarti yang diterapkan di sekolah ini kurikulum 2013 ya, Bu? Ya, betul sekali, diterapkan kurikulum 2013. Ya, baik. Selanjutnya, yaitu pertanyaan kedua, bagaimana pendapat Ibu tentang kurikulum yang diterapkan sekarang ini? Penerapan kurikulum saat ini pada jenjang MI tentunya dapat menimbulkan berbagai macam aspek, baik pada aspek positif ataupun pada aspek yang negatif. Aspek positif daripada penggunaan kurikulum 2013 ini dapat menjadikan para siswanya aktif, kreatif, cepat tangkap, dan juga peka terhadap perintah-perintah dari guru. Sedangkan tak luput pula efek negatifnya dari penggunaan kurikulum 2013 ini, yaitu menjadikan para muridnya itu tidak mempunyai waktu luang terhadap kewajibannya di rumah karena penggunaan waktu yang sangat padat, dan juga dapat menjadikan para siswa ini tidak mempunyai banyak waktu luang untuk bermain. Seperti itu kira-kira. Berarti kurikulum diterapkan sekarang ini mempunyai sisi negatifnya sama positifnya. Ya, tentu saja. Setiap kurikulum pasti mempunyai bagian positif dan juga negatifnya. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, apakah kurikulum yang diterapkan saat ini dapat meningkatkan prestasi siswa? Prestasi dari sisi apa? Ya, penggunaan kurikulum 2013 ini pada jenjang MI tentunya dapat meningkatkan berbagai macam kreativitas siswa. Contohnya itu yaitu kesempatan siswa untuk dapat berpikir secara analisis. Selanjutnya, para siswa diberi kesempatan untuk dapat memecahkan suatu permasalahan secara individu. Dan selanjutnya, para siswa juga dapat melakukan suatu tindakan tanpa mempunyai rasa takut. Nah, ini merupakan salah satu contoh kreativitas pada bidang kritis, kreativitas, dan juga kepercayaan diri daripada para siswanya. Berarti bisa meningkatkan prestasi siswa dari sisi kreativitas, kritis, dan percaya diri. Ya, betul sekali. 3. Baik, selanjutnya pertanyaan keempat, bagaimana penerapan kurikulum tersebut pada masa pandemi ini? Pada masa pandemi ini, Kemendikbud telah mengeluarkan satu kurikulum darurat yang menghadapi kondisi pandemi ini. Nah, penerapan dari dikeluarnya kurikulum ini yaitu sangat perlu untuk dapat diterapkan. Nah, walaupun dengan penerapan ini belum tentu dapat dipastikan bahwa sekolah tersebut dapat atau tidaknya menerima kurikulum ini. Nah, kebijakan penerapan kurikulum darurat ini menjelaskan mengenai kurikulum pada satuan pendidikan pada suatu kondisi yang sangat khusus guna dapat memberikan suatu fleksibilitas kepada sekolah untuk dapat memilih kurikulum yang sesuai atau yang dibutuhkan untuk pembelajaran dari para siswanya. Baik, berarti pada pandemi ini di Kemendikbud telah mengeluarkan kurikulum darurat. Ya, Kemendikbud telah mengeluarkan suatu kurikulum darurat demi menghadapi masa pandemi. Selanjutnya, pertanyaan kelima, apakah ada batasan dalam penggunaan HP atau dalam berapa jam dalam sehari?
penggunaan HP kepada para siswa SD ataupun MI memang sangat terbatas, khususnya pada rentang usia 6 tahun saja yang sudah masuk MI mempunyai batas waktu yang maksimal penggunaan HP selama 2 jam per hari. Nah, hal ini sangat berpengaruh jika suatu sekolah ini menerapkan pembelajaran secara daring. Jikapun terpaksa suatu sekolah melakukan pembelajaran secara daring, maka pengawasan dari orang tua harus sangatlah ketat demi menjaga anaknya dalam menggunakan HP. Berarti ada batasan dalam Ya, pasti punya batasan pada anak-anak supaya anak-anak tidak kecanduan menggunakan HP. baik. Selanjutnya, pertanyaan yang keenam, apakah selama pandemi ini kurikulum yang diterapkan sebelumnya dalam keadaan normal? Pada masa pandemi COVID-19 ini memungkinkan proses pembelajaran dilakukan secara daring kepada para siswanya. Nah, sebuah kurikulum yang mengacu dan telah ditetapkan oleh para pemerintah yaitu kurikulum nasional, di mana kurikulum ini dapat diterapkan atau dijalankan dengan baik apabila terjadi suatu kolaborasi yang baik antara para siswa, guru, dan orang tua yang telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ya, baik. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, kendala apa yang dihadapi dalam menerapkan kurikulum selama pandemi ini? Pada masa pandemi COVID-19 ini banyak sekali mempunyai permasalahan-permasalahan baik pada guru ataupun pada siswanya. Nah, salah satunya yaitu guru tidak dapat puas ketika memberikan materi kepada siswa. Dan itu dapat membuat para siswanya juga tidak dapat menerima materi yang baik daripada gurunya. Dan selanjutnya masalah yang sangat utama yaitu jaringan. Karena jaringan inilah yang menghubungkan antara guru dan juga siswanya. Jika jaringannya terhambat, maka otomatis guru tidak dapat memberikan materi kepada para siswanya dan juga siswanya tidak dapat menerima materi daripada gurunya. Berarti banyak sekali permasalahan dalam pandemi ini. Iya, sangat banyak sekali. Ya. Baik, selanjutnya pertanyaan yang 8. Apakah semua materi pembelajaran yang terdapat dalam kurikulum dapat dituntaskan selama pandemi ini? Nah, pada masa pandemi COVID-19 ini, para guru tidak perlu terlalu fokus pada penentuan kurikulum. Pembelajaran yang diberikan oleh guru pun harus dapat menyesuaikan dengan kemampuan para muridnya. Nah, jadi kurikulum apapun yang disederhanakan ataupun tidak, tetap saja seorang guru ini harus dapat berinteraksi dengan cara yang sangat baik, sehingga suatu pembelajaran harus dapat berjalan sesuai dengan dengan konteks dan juga sekolah dan juga siswanya. Begitu ya. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir, bagaimana pendapat Ibu tentang kurikulum yang ideal, yang tepat untuk sekolah atau tempat mengajar? Kurikulum ideal ini merupakan suatu kurikulum yang berisikan sesuatu hal yang sangat ideal mengenai suatu hal yang dicita-citakan sebagaimana yang telah tertentu di dalam suatu dokumen kurikulum. Nah, dengan demikian kurikulum ini merupakan suatu kurikulum yang sangat diharapkan untuk dapat diterapkan dan juga dapat dilaksanakan sebagaimana fungsinya, yang mana yaitu sebagai suatu acuan ataupun sebagai suatu program guru dalam melaksanakan proses belajar dan juga mengajar. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Mutia telah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan tentang kurikulum di sekolah MI 29 Biren. Ya, baik, sama-sama. Semoga sukses dan juga mendapatkan nilai yang terbaik.